kita tambah 2? Hadir, Kak. Oke. Oke, belum ada. Selanjutnya Raihan R. Rahman. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Pascal Fernando. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Siti Nurlita. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Maulana Fadlan. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Cut Ifatul. Cut Ifatul belum ada ya. Selanjutnya Ari Tua Huta Balu. Hadir, Kak. Cut Ifatul ada ya? Ari Tua ada? Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Muhammad Sohibul. Hadir, Kak. Dwi Febrian. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Fariski. Hadir, Kak. Fariski mana? Halo, Kak. Hadir, Kak. Oh ya. Selanjutnya Mirna Yunika. Hadir, Kak. Selanjutnya Ilham Jaya. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Ferry Dodo. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Reza Marwesi. Hadir, Kak. Oke. Selanjutnya Excel Octavianus. Oke, belum ada ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Kak, saya Miftahul Akmal hadir. Nova Lutfi, NIM-nya berapa? Nova Lutfi dengan NIM 2020-11-256. Oke, udah. Oke, udah. Saya, Kak. Makasih, Saya Kak. Miftahul Akmal, Kak. Hadir, Kak. Oh ya, Miftahul Akmal. Kak, izin, Kak. Iya, iya. Cut Ifa belum. Udah. Cut Ifatul udah. Ya, Kak, izin, makasih, Kak. Izin, Kak, saya Yusuf Melika Harjo. Yusuf Malik, NIM-nya berapa? 2020 11233, Kak. Tiga. Oke. Oke, untuk absen mungkin cukup di sini dulu ya. Nanti di akhir sesi bakalan di absen lagi. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai praktikum, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan praktikum modul jembatan Mason. Nah, sebelum kita masuk ke teori lebih dalam lagi, kita akan nonton peragaan praktikum modul jembatan Mason ya. Peragakan praktikum. Suaranya udah masuk? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Dari modul jembatan Weston. Terdapat beberapa alat dan perlengkapan yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama ada sumber arus atau tegangan DC yang berfungsi untuk menyuplai tegangan listrik. Lalu ada bangku hambatan atau resistor box yang berfungsi untuk menghambat atau mengontrol arus listrik. Lalu ada komutator yang berfungsi sebagai saklar atau untuk membalikan arah arus listrik. Lalu ada galvanometer yang berfungsi untuk mendeteksi arus listrik yang relatif kecil. Lalu ada dawai
hambatan geser dengan mistar yang berfungsi untuk mengukur nilai L1 dan L2. Lalu ada 3 hambatan yang akan ditentukan besarnya, berfungsi sebagai hambatan yang akan dihitung nilainya. Lalu ada kabel-kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan komponen listrik. Sebelum melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Setelah mencatat suhu dan tekanan ruang, susun rangkaian seperti pada gambar 2 atau seperti berikut ini. Lalu hubungkan komutator dengan sumber arus dan atur komutator menjadi rangkaian tertutup. Lalu tentukan besarnya hambatan resistor box yaitu sebesar 100 ohm. Nyalakan sumber tegangan. Arus mula-mula dipasang minimum dan tegangan yang terkecil dengan mengatur sumber tegangan. Atur kotak geser sehingga galvanometer menunjukkan angka 0. Nah, lalu catat panjangnya L1 dan L2 pada data pengamatan dengan melihat pada mistar. Pada L1 yaitu sebesar 20 cm dan pada L2 sebesar 30 cm. Ganti arah arus dengan mengubah kedudukan komutator. Dan ulangi percobaan sebelumnya. Tukar letak RB dan RX atau letak RB pada tempat RX semula. Ulangi langkah percobaan sebelumnya untuk kedudukan ini. Ulangi pula langkah percobaan sebelumnya dengan menggunakan RX lainnya. Dan ulangi langkah percobaan sebelumnya dengan menggunakan 3RX yang dihubungkan secara seri ataupun paralel. Setelah melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 29 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas tugas akhir. Untuk tugas akhir nomor 1, gambarkan rangkaian jembatan Western. Ini kalian melihat gambar 2 rangkaian jembatan Western pada modul praktikum. Lalu nomor 2, hitunglah harga masing-masing RX dengan persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan 3 itu RX sama dengan L2 per L1 dikali RB. Nah, jadi di persamaan 3 ini terdapat 3 poin, masing-masing poin kalian mengerjakan sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya. Nah, sama juga untuk persamaan 4. Untuk persamaan 4, itu rumusnya Rx sama dengan L1 per L2 dikali RB. Nah, kalian mencari 3 poin, yaitu Rx1, Rx RB, Rx2 RB, dan Rx3 RB. Kalian cari sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 3 yaitu hitung Rx dalam keadaan seri menurut teori. Nah, jadi di sini kalian akan mengerjakan 2 poin yaitu RB Rx seri sama dengan RB Rx1 rata-rata ditambah RB Rx2 rata-rata ditambah RB Rx3 rata-rata. Ini kalian dapat dari perhitungan nomor 2. Begitu pula yang Brx RB seri. Untuk tugas akhir nomor 4 yaitu hitung Rx dalam keadaan paralel menurut teori. Nah, jadi di sini kalian mengerjakan sesuai dengan perumusan ini. Nah, RB Rx1 lalu terdapat barnya, ini menandakan rata-ratanya. Untuk RB Rx1, RB Rx2, RB Rx3 kalian dapatkan juga di perhitungan nomor 2.
Begitu pula untuk RBRX1 rata-rata, RBRX2 rata-rata, dan RBRX3 rata-rata kalian dapatkan dari perhitungan 2 persamaan 4. Untuk tugas akhir nomor 5, hitung RX dalam keadaan seri menurut hasil percobaan dengan persamaan 3 dan 4. Jadi di sini persamaan 3 itu adalah RX sama dengan L2 per L1 dikali RB. Kalian mencari RB, RX seri dengan 3 poin ini sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya. Untuk persamaan 4 itu adalah RX1 sama dengan L1 per L2 dikali RB. Ini untuk RX seri RB. Kalian sama saja mencari sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya. Selanjutnya untuk tugas akhir nomor 6, hitung RX dalam keadaan paralel menurut hasil percobaan dengan persamaan 3 dan 4. Di sini kalian mencari sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya dengan persamaan 3 seperti pada nomor 5 untuk RB RX paralel. Selanjutnya untuk persamaan 4 sama saja kalian mencari sebelum komutasi, sesudah komutasi, dan juga rata-ratanya untuk RX paralel RB. Selanjutnya untuk tugas akhir nomor 7 yaitu bandingkan hasil pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan nomor 5. Jadi di sini kalian melihat nilai RBRX dan juga RXRB menurut hasil nomor 3 dan nomor 5. Kalian masukkan dalam tabel ini dan kalian kasih penjelasan atau alasannya menurut analisa kalian. Selanjutnya untuk nomor 8, bandingkan hasil pertanyaan nomor 4 dengan pertanyaan nomor 6. Di sini kalian juga mencari nilai RBRX, RX, dan RBRX, RXRB pada nomor 4 dan 6. Lalu hasilnya kalian masukkan dalam tabel pengamatan dan beri alasan sesuai dengan analisa kalian. Selanjutnya untuk nomor 9, jika sumber arus diperbesar, ketelitian akan menjadi besar. Mengapa demikian? Nah, di sini juga kalian melihat dari percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya, kalian amati dan analisa menurut pendapat kalian. Untuk nomor 10, apa guna dawai hambatan geser di dalam percobaan ini? Begitu pula dengan ini, kalian amati kembali percobaannya dan kalian catat hasilnya menurut analisa atau menurut pendapat kalian. Sekian peragaan praktikum berbasis dari Laboratorium Fisika Dasar modul Jembatan Weston. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas FS Teams masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peragaan praktikum modul Jembatan Weston sudah selesai, maka kita masuk ke pembahasan modul lebih dalam lagi. Nah, untuk yang bertugas hari ini adalah Kak Amel untuk menjelaskan modul Jembatan Weston. Silakan Kak Amel, waktu dan tempatnya. Tes, apa udah share screen-nya, teman-teman? Iya, Kak. Oke, aman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari asisten laboratorium dengan nama Amelia Santi akan menjelaskan teori modul. Pada modul ini, modul 2 yaitu Jembatan Weston. Kelihatan. Bentar. Ada yang tahu apa itu Jembatan Weston? Oke, untuk Ilham Jaya Pratama, silahkan. Baik Kak, izin untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280 Kak. Jembatan Weston adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung nilai hambatan yang belum diketahui nilainya. Terima kasih Kak. Jembatan Weston adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung nilai hambatan yang belum diketahui nilainya. Di mana jembatan Weston itu terdiri dari
4 buah hambatan, di mana 3 itu diketahui nilainya dan 1 itu yang akan dicari. Dan di jembatan Wheatstone ini, arus yang masuk ke dalam galvanometer itu harus sama dengan 0. Oke. Lanjut. Tujuan praktikumnya itu menentukan harga suatu hambatan dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone. Alat dan perlengkapannya. Dari teman-teman praktikan ini aku butuh 2 orang untuk menjelaskan dari 1 sampai 4 dan 5 sampai 7. Oke, yang pertama ada Rumania Adelia. Silahkan. Baiklah Kak, perkenalkan nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020-11239. Untuk alat dan perlengkapannya yaitu yang pertama itu ada sumber DC yang fungsinya itu untuk menyuplai tegangan. Yang kedua itu ada bangku hambatan yang fungsinya itu untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Kalau yang ketiga itu komutator sebagai pembalik arah aliran arus listrik. Yang keempat itu ada galvanometer yang fungsinya itu untuk mendekati arus listrik yang relatif untuk mendeteksi arus listrik yang relatif kecil. Terima kasih Kak. Oke, yang 5 sampai 7. 1 orang lagi. Oke, untuk Tarisa Amalia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Amalia Pratiwi dengan NIM 2020-11244. Izin menjawab Kak. Untuk yang kelima itu yaitu dawai hambatan geser dengan mistar yang berfungsi untuk mengukur nilai L1 dan L2. Dan yang keenam itu ada 3 hambatan yang akan ditentukan besarnya yang berfungsi sebagai hambatan yang akan dihitung nilainya. Dan untuk yang ketujuh itu ada kabel-kabel penghubung yang fungsinya itu untuk menghubungkan komponen listrik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada yang sudah jawab. Yang pertama itu ya benar, tadi itu ada sumber DC, di mana itu berfungsi untuk menyuplai tegangan DC. Yang kedua ini adalah baku hambatan, di mana baku hambatan ini berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Nah, di sini itu nanti nilainya sudah diketahui. Lalu yang 3 itu adalah komutator. Komutator ini sebagai pembalik arah aliran arus listrik. Dan yang keempat ini adalah galvanometer yang berfungsi untuk mendeteksi arus listrik yang relatif lebih kecil. Lalu yang 5 itu ada dawai hambatan geser dengan mistar sebagai hambatan yang ingin diketahui akan diketahui nilainya berupa L1 dan L2. Ini adalah 3 hambatan yang akan dihitung nilainya, yaitu Rx. Dan yang ketujuh itu adalah kabel-kabel penghubung yang berfungsi untuk penghubung antar komponen listrik. Lanjut. Keadaan beban seimbang. Oke. Sudah sebelumnya kan tadi aku udah menyinggung bahwa pada jembatan Wheatstone ini terdapat 4 buah hambatan, di mana 3-nya ini adalah nilai diketahui dan yang Rx ini yang akan dicari nilainya. Berdasarkan syarat dari jembatan Wheatstone itu ialah RB dikalikan, maaf kalau tulisannya agak jelek, dikalikan dengan R2 sama dengan Rx dikalikan R1. Namun, kita harus ingat bahwa arus yang mengalir pada galvanometer ini harus sama dengan 0. Sehingga, jika arus yang mengalir pada galvanometer ini sama dengan 0, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Oke. Lanjut. Maaf nih, harus dipindah lagi. Oke, untuk mendapatkan syarat ini, kita bisa membuktikannya dengan cara tegangan pada AC itu akan sama besar dengan tegangan di titik AD. Lalu, tegangan pada BC itu akan sama dengan tegangan pada BD.
Lalu kedua persamaan ini kita bandingkan. Kita tahu bahwa rumus tegangan itu dalam hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Jadi jika, dari teman-teman praktikan ada yang bisa tahu rumus tegangan di AC itu apa? Boleh raise hand. Halo? Silahkan yang ingin menjawab, raise hand. Oke, Belum ada, Kak. Oke, aku contohin dulu satu berarti ya. Tegangan pada AC itu bernilai arus 3 dikalikan dengan hambatan RB. Jadi, I3 dikali RB. Dan tegangan AD itu bernilai I2 dikalikan dengan R1. Lalu, I2 dikalikan dengan R1 dan I1 maaf di sini I4 ya. I dikalikan dengan R2. Oke, di sini tulisan Rx. Maaf. Jadi di tegangan AC itu tegangan AC itu sama dengan arus 3 dikalikan dengan RB. Tegangan pada AD itu arus 4 dikalikan dengan Rx. Tegangan pada BD itu arus 2 dikalikan dengan R1. Dan arus 1, tegangan pada BD itu arus 1 dikalikan R2. Karena arus pada 3 dan 4 itu nilainya sama, maka persamaan ini kita bisa coret. Dan arus 2 dan I1 nilainya juga sama, jadi harusnya kita coret. Lalu RB dikalikan R2 sama dengan Rx dikalikan R1. Gini. Jadilah persamaan syarat dari jembatan Wheatstone. Dari teman-teman praktikan ada yang ditanyakan? Oke, untuk asumsi angka ini silahkan. Iya, mohon maaf suaranya kecil. Bisa digedein lagi ya suaranya? Oke. Nama saya Asami Anggraini dengan NIM 2020-11251. Iya. Kak, saya mau bertanya, pada bagian tengah ini Kak, pada simbol G, galvanometer ya Kak? Oke, galvanometernya kenapa? Apakah galvanometer ini sama dengan hambatan penengah ya Kak? Yang bisa diabaikan. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, jika kita analogikan, terima kasih sebelumnya sudah bertanya. Kursor aku masih kelihatan nggak sih? Nah, di sini itu benar sebenarnya kalau jika ada arus yang mengalir pada galvanometer ini, itulah. Cakep. Nah, maka G ini akan menjadi hambatan dari rangkaian itu. Gitu. Apa sudah jelas? Berarti sama saja dengan hambatan penengah ya Kak? Bukan hambatan tengah, tapi dia jadi hambatan gitu. Kalau ada arus yang mengalir pada galvanometer ini, gitu. Jadi nanti setelah mana nih kursor aku ya Allah. Kursornya kemana? Oke, ini dia kecil banget. Oke, jika ada kan ini arus mengalir dari dari kutub positif ke kutub negatif kan. Nah, ini A masuk ke percabangan C. Nah, ini dia juga masuk ke percabangan D. Jadi nanti di sini tuh bakal menimbulkan tegangan pada C tidak sama dengan tegangan D gitu. Paham? Enggak?
Tapi nanti arus keluarnya tetap sama kan, Kak? Arus keluarnya akan beda. Nah, jika ada arus yang mengalir pada galvanometer itu, nanti penyelesaiannya beda lagi gitu. Penyelesaiannya bisa mencari hambatan pengganti dengan rangkaian Y delta seperti itu. Gitu. Paham nggak? Atau aku gambarin dulu Y delta kayak gimana. Jadi kayak gini. Jadi galvanometer ini akan jadi hambatan, benar tadi. Kan terus, nah seperti ini. Ini tadi, nah ini tadi kamu maksud 5 kan. Nah, nanti tuh kalau misalkan ada arus di galvanometer ini, maka akan menjadi gini. Nah, ini R kecil, L besar, terus RCL, nggak jelas ya tulisannya. Nah, jadi intinya kalau misalkan ada arus di galvanometer itu, dia akan menjadi hambatan. Jadi galvanometer ini akan menjadi R5-nya gitu. Paham nggak? Paham, Kak, paham. Iya. Nah, nanti penyelesaiannya itu menggunakan Y delta gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, untuk Eliezer silahkan. Oke. Terima kasih Kak untuk kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Eliezer Budianto dengan NIM 2020-11234. Izin bertanya Kak, kenapa ya galvanometernya selalu diletakkan di tengah itu di antara R1, R2, RA, dan RX ya Kak? Apakah bisa ditaruh di luar gitu kira-kira? Tapi tetap tersambung sama rangkaian. Terima kasih. Oke, makasih Eliezer. Nanti akan aku jelaskan di rangkaian selanjutnya ya, karena ini akan membahas rangkaiannya gitu, biar aku kasih tahu kenapa diletakkan di tengahnya, oke? Halo? Biar sekalian aku jelaskan di rangkaian selanjutnya biar kelihatan gambarnya. Ya, baik Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke. Lanjut. Ada Kak. Oh ada. Lanjut. Apa? Dari Dodo Siboya, silakan. Oke. Halo Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Teri Dodo Sibuea dengan NIM 2020-11345. Kan tadi kata kakak yang di arusnya datang dari positif ke negatif. Terus kata kakak tadi arusnya itu yang masuk beda dengan yang keluar nanti. Apakah itu tidak tidak sesuai dengan hukum Kirchhoff ya Kak? Kan hukum Kirchhoff sigma I masuk sama sigma I keluar Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Maksudnya jadi arus yang di sebelah mana nih? Yang di titik G ini kah? Yang di galvano G ini kah atau bukan? Tadi. Yang dari ini Kak, yang dari kan masuknya dari ini dari A, terus nanti keluar dari B Kak. Oh, masuk dari titik A. Iya, terus kata kakak tadi ke C. Nah, iya ke C, terus ke B gitu. Apa yang kayak gimana? Iya, nanti kan Kak, masuk nanti harusnya masuk dari A nih. Terus itu kan harusnya kan kalau sesuai dengan hukum Kirchhoff nanti keluarnya juga harusnya sama Kak gitu. Tapi kata kakak tadi arus yang masuk sama yang keluar itu beda gitu Kak. Oh, sebenarnya aku bilang lebih tepatnya tadi aku ngomong tuh kan tegangan di C dan titik D itu tidak sama besar gitu. Oh ya maklum. Nah, oke, nggak apa-apa, benar kok. Pertanyaannya bagus. Jadi gini, kalau aku jelaskan ulang, oke aku hapus dulu ya. Nah. Oke, gini, oke. Aku hapus eraser ini dulu deh. Sebentar,
akan lebih jelas lagi karena ini menyangkut. Nah, seperti ini. Jadi tadi kan jika ada arus yang masuk di titik G ini, akan jadi G-nya itu akan menjadi sebuah hambatan. Jadi gini kan. Nah, kita buktiin aja dulu aja. Jadi di sini R5. R5. Benar, tadi yang kamu bilang bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tuh. Jadi di sini ada titik percabangan lagi, di sini ada titik percabangan lagi. Pertama itu percabangannya di sini. Di sini itu A, ini arus dari arus mau masuk ke dalam rangkaian, di arus sumber sama dengan arus I3 ditambah dengan I. Oke, di sini aja yang rapiin dikit. I sumber sama dengan I2 dikalikan ditambah dengan I3 gitu. Nah, pas masuk ke sini lagi nanti kita tinjau dari titik C aja. Jadi arus di I3 itu sama dengan I4 gitu. Nah, sampai di sini paham nggak? Paham nggak paham? Oke. Nah, sudah di sini, ini perlu mau dijelasin lagi apa enggak? Masalah untuk menyelesaikan rangkaian ininya. Perlu nggak kamu? Udah jelas, Kak. Oh, udah jelas nih. Yakin? Yakin ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk Naufal Pirabani silahkan. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naufal Pirabani dengan NIM 2020-11256. Saya ingin bertanya, kenapa sih jembatan Weston ini harus menggunakan prinsip kesetimbangan? Dan juga kenapa galvanometer harus menunjukkan angka 0? Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaannya cukup bagus. Gini, kenapa menggunakan kesetimbangan ya? Karena pada dasarnya gini, aku buat pembuktian aja. Aku eraser all gak apa-apa kan? Oke, eraser all ya. Udah jelas. Nah, jadi gini. Jika kenapa arus yang masuk ke dalam galvana ini tuh harus sama dengan 0? Sebenarnya proofnya dari sini. Ketika kita buat, ini pembuktian aja, pembuktian bukti. Kenapa kayak gitu? Oke, di sini. Oke. Maaf, gambar emang maksud. Nah, di sini kita tegangannya sama, di sini juga sama. Dan di sini itu 2 ohm, dan di sini 3 ohm. Di sini kita buat jadi 2 kali lipatnya, gitu. Oke, jika kita di sini 6. Oke. Kita tahu bahwa rumus ini kan kalau disediakan jadi 5, jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini ya sama dengan 2. Karena arusnya sama, jadi kita cari di sini tegangan di sini berapa. Jadi V sama dengan I dikali R. Di mana I tadi kita itu 2 dan R itu R-nya itu 2. Jadi di sini 4 dan yang di sini itu jadi 6. Nah, ketika ini rangkaian diserikan itu akan jadi 10. Jadi 10 bagi 10 jadi 1. Harusnya jadi 1 dalam rangkaian ini gitu. Untuk mencari tegangan di titik ini dan titik ini sama kayak tadi menggunakan hukum Ohm,
V I kali R, di mana I itu adalah I itu tadi 1 dan R-nya di sini itu ada 4 dan ini jadinya 4 dan di sini 6. Oke. Nah, kita lihat bahwa tegangan di sini dan tegangan di sini tuh sama besar kan? Iya enggak? Tadi siapa tuh yang nanya? Iya, Kak. Halo. Udah. Karena tegangan di sini dan tegangan di sini besar, makanya di titik sini dan di titik sini tegangan akan menjadi 0. Artinya VC itu sama besar dengan PD dan tidak adanya arus yang mengalir gitu pada galvanometer ini. Gitu. Kenapa arus galvanometer itu harus sama dengan 0 dan kenapa setimbang? Karena prinsip dari jembatan Wheatstone itu ya perbandingan antara hambatan-hambatan seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa udah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak lanjut, Sudah, biar aku jelas. Oke, lanjut. Aku lanjutkan tadi. Oke. Di sini ada galvanometer. Ada yang tahu galvanometer itu berfungsi untuk apa? Oke, untuk Muhammad Fikri, silahkan. Izin menjawab, Kak. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fikri Sadikin dengan NIM 2020-11235. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik yang nilainya relatif kecil, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama atas jawabannya. Benar jawabannya. Galvano adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi arus listrik yang relatif kecil. Nah, tadi kan sebelumnya ada yang nanya, itu nanti dirangkaian deh, jangan. Prinsip dari galvanometer itu sendiri adalah ketika kumparan yang berada pada galvanometer ini teraliri arus, nih kan, ketika saklar ini kita tutup, maka dia akan teraliri arus kan yang kumparan. Maka di sekitar kumparan tersebut akan timbul medan magnet. Di dalam galvano terdapat medan magnet juga yang menimbulkan perbedaan kutub sehingga timbul gaya Lorentz gitu. Jadi kita tahu di sini kan ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini ada kawat. Tadi ini rangkaian ya. Di sini kutub positif, di sini kutub negatif. Nah, karena gaya Lorentz itu berbunyi gaya yang timbul akibat adanya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian magnet. Jadi kita tahu bahwa gaya Lorentz-nya itu akan membuat jarum pada galvanometer ini bergerak menyimpang sehingga kita harus mencari titik setimbang atau titik di mana arus itu tidak mengalir gitu. Jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan arah medannya itu, dia akan bergerak dari utara ke selatan. Dan jika kita gambarkan gaya Lorentz-nya, maka seperti ini. Dengan kaidah bisa dengan menunjuk telapak tangan atau jari tengah menunjukkan gaya Lorentz-nya gitu. Jadi jika kita tinjau dari kutub yang positif, maka arus akan ke atas dan arah medannya itu ke sebelah kanan. Maka jika kita coba dengan telunjuk, maka gaya Lorentz-nya akan sejajar dengan sumbu Y negatif. Gaya Lorentz. Nah, di sini B-nya. Nah, jika kita tinjau dari arus yang negatif, arah arus yang negatif gitu, maka arus
Oke. Maka gaya Lorentz-nya akan sejajar dengan sumbu Y positif. Nah, ini kita melihatnya dari dimensi 3 ya, teman-teman semua. Oke, lanjut. Ada yang tahu hukum-hukum yang berlaku pada modul ini? Oke, Lalu untuk teman-teman. Ilham Jaya Pratama, silakan. Terima kasih Kak. Izin untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Yang pertama yaitu ada hukum Kirchhoff yang berbunyi kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Secara matematis dirumuskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang kedua yaitu adanya hukum 2 Kirchhoff yang berbunyi total beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Secara matematis dirumuskan dengan sigma V sama dengan 0. Yang ketiga yaitu adanya hukum Ohm yang berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Terima kasih Kak. Oke, ya benar. Hukum 1 Kirchhoff itu berlaku pada di sini, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, jelasnya itu pada rangkaian tertutup jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan. Lalu pada hukum 2 Kirchhoff itu jumlah beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Rumusnya yaitu sigma V sama dengan 0. Yang ketiga itu ada hukum Ohm, di mana bunyinya itu apabila suatu penghantar dialiri arus listrik pada suatu rangkaian tertutup, maka akan timbul arus listrik yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan pada suhu yang konstan. Rumusnya itu ialah V sama dengan I kali R. Hukum Oersted, di mana ketika kumparan yang berada di galvanometer teralilir arus, maka di sekitar kumparan tersebut akan timbul medan magnet. Lanjut. Ada gaya Lorentz di sini. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus yang mengalir dalam suatu medan magnet, di mana rumusnya itu gaya Lorentz sama dengan medan magnet dikali arus dikali panjang dikali dengan sin alfa. Pada data pengamatan. Oke. Data pengamatannya. Di sini teman-teman praktikan ada yang tahu sebelum komutasi dan sesudah komutasi L1 dan L2 itu apa? Halo teman-teman. Oke, untuk Muhammad Sohibul, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syibul Laksena dengan NIM 2020-11264. Untuk L1 dan L2 itu panjang hambatan, nggak? Oke. Tahu dari mana panjang hambatan itu? Hambatan, nggak? Kenapa? Halo? Tahu dari rumus hambatan. Oh, dari rumus hambatan. Apa tuh kalau boleh tahu rumus hambatannya? Rumus hambatan itu R sama dengan hambatan jenis dikali panjang hambatan per luas. Luas dari hambatan itu. Oke, benar. Oke, benar ya. Nah, jadi benar apa yang dibilang teman kamu tadi, bahwa kita di sini menggunakan L1 dan L2 sebagai hambatannya gitu.
dengan konversi lain gitu. Nah, jika kita lihat ini gambar, kelihatan nggak kursor aku nunjukin rangkaian yang paling atas samping data pengamatan. Halo teman-teman. Kelihatan Kak. Oke, jadi Lihat, Kak. arah arus sebelum komutasi atau sebelum arahnya dibalikin itu dari titik sini masuk ke titik sini langsung ke rangkaian, terus masuk ke hambatan RB1 dan masuk ke galvanometer. Nah, pada galvanometer ini ada arus yang ada arus yang masuk ke dalam galvanometer, sehingga pada jarum penunjuk ini kita geser dan kita cari titik di mana arus pada galvanometer itu 0 gitu. Setelah ada arus yang sudah masuk galvanometer, terus kita sudah menggeser ini menuju titik arusnya di mana 0, lanjut ke RX1, masuk ke rangkaian, masuk ke minus, dan kembali lagi ke rangkaian gitu. Nah, selanjutnya ada sesudah komutasi. Di mana sesudah komutasi itu ada arus mengalir seolah-olah dari titik negatif ke titik positif. Jadi pada dasarnya arus itu selalu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi karena kita komutasikan, jadi arus bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Bentar, warnanya. Jadi gini, dia bergerak dari sini ke sini, lalu ke sini, ke atas, masuk ke dalam rangkaian. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini sama seperti yang sebelum komutasi tadi, bahwa kita gerakan jarum penunjuknya untuk mencari di mana arus pada galvanometer itu di titik 0, langsung lari lagi ke sini, arus mengalir ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gitu. Lalu, tadi benar yang dibilang teman kamu, kenapa kenapa kita di sini menggunakan L1 gitu. Nah, ini tuh terjadi karena kan, ya Allah, kursornya ini hilang mulu. Nah, tadi kan aku bilang jarum penunjuk nih, kan jarum penunjuk. Astaga. Jarum penunjuk ini aku geser ke arah di mana kita mencari di mana tuh arus galvanometer yang sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita tuh tahu 31,8 ini dari mengukur panjang A ke jarum penunjuk. Lalu panjang L2 itu kita ukur juga dari titik B ke jarum penunjuknya gitu. Oke, aku mau nanya kepada teman-teman. Mengapa pada L2 dan L1 sebelum komutasi itu hasilnya berbeda dengan sesudah komutasi? Halo teman-teman. Oke, yang mau menjawab silakan raise hand. Oke, saya tunjuk ya. Fauzi Nurobani. Iya, hadir Kak. Iya, silakan menjawab. Jadi kenapa pada L2 dan L1 sebelum komutasi ini hasilnya berbeda dengan L2 dan L1 sudah komutasi ini? Tahu nggak, Dek? Kurang tahu Kak.
Oke, kurang tahu. Oke, terima kasih sebelumnya. Tadi kan saya sudah bilang bahwa kita mengukur dari, maaf nih, oke, mengukur dari titik A ke penunjuk itu sebagai L1 dan titik B ke jarum penunjuk itu L2. Nah, jarum penunjuk ini itu adalah titik di mana tadi arus itu tepat pada I sama dengan 0. Sedangkan di sini bahwa sebelum komutasi dan sesudah komutasi ini ada perbedaan. Nah, itu terjadi karena bisa aja jarum yang kita tunjuk tadi itu kayak kegeser sedikit sama tangan kita, ataupun alatnya ini kayak, namanya kita lagi ngukur kan bisa aja tuh tergeser gitu kan. Terus aku mau nanya lagi, kenapa pada RBRX1 apa yang membedakan RBRX1 dengan RXRB? Ada yang tahu nggak teman-teman? Halo? Belum ada yang menjawab, Kak. Saya tunjuk ya. Iya. Untuk Mirna Yunika, silahkan. Kak. Maaf Kak, kurang tahu Kak. Oke, kurang tahu. Jadi pada di modul itu kan kita tahu kan ada mana ya. Nah, di modul itu kita tahu bahwa kita menggunakan perhitungan persamaan 3 dan persamaan 4. Yang membedakan di sana adalah letak RB dan RX-nya kita tukar gitu. Sebagai pembuktian aja gitu loh. Oke. Udah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ke Nggak ada ya? Oke. Lanjut ke tugas akhir. Pada tugas akhir, nomor 1, gambarlah rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, kalian dapat lihat gambar 2 rangkaian jembatan Wheatstone. Nomor 2, hitung harga masing-masing RX dengan persamaan 3 dan 4. Nah, di mana pada persamaan 3 ini kita itu melihat dari RBRX1 ada 3 poin, RBRX1, RBRX2, dan RBRX3. Tiap-tiap poin ini mengandung sebelum komutasi, di mana RX1-nya itu akan menilai L2 per L1 dikali RB. Sesudah komutasi, RX2 sama dengan L2 per L1 dikali RB, dan rata-ratanya itu RX sebelum komutasi yang ini ditambah dengan RX sesudah komutasinya. Terus ini itu jadinya ada 9 perhitungan, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Lanjut ke persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini sama seperti sebelumnya, ada 3 poin di mana RX1, RB, RX2, RB, RX3, RB. Nah, tiap-tiap poin itu sama seperti sebelumnya. Sebelum komutasi, RX sama dengan L1 per L2 dikali RB. Sesudah komutasi, RX sama dengan L1 per L2 dikali RB, dan rata-ratanya itu RX sebelum tambah RX sesudah, bagi 2 gitu. Di sini sama, di sini ada 3 perhitungan, ada 3 perhitungan, ada 3 perhitungan, jadi 9 perhitungan. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Lanjut Kak. Oke, lanjut. Oke. Pada perhitungan 5, itu hitunglah RX dari keadaan seri menurut hasil percobaan dengan persamaan 3 dan 4. Sama seperti sebelumnya, di sini ada RB RX seri, di mana sebelum komutasi itu RX sama dengan L2 per L1 dikali RB, sesudahnya itu RX sama dengan L2 per L1 dikali RB, rata-ratanya adalah RX sebelum komutasi ditambah RX sesudah komutasi.
Lalu kita hitung dengan persamaan 4, di mana datanya itu kita melihat dari Rx seri RB. Jadi perhitungannya sebelum komutasi Rx sama dengan L1 per L2 kali RB, sudah komutasi Rx sama dengan L1 per L2 dikali RB, dan rata-ratanya itu Rx sebelum ditambah Rx sesudah dibagi 2. Lanjut. Nah, ini nomor 6. Hitung Rx dalam keadaan paralel menurut hasil percobaan dengan persamaan 3 dan 4. Sama seperti yang tadi seri, kita menghitung dengan cara pertama kita melihat data RB Rx paralel, di mana kita pertama itu menggunakan persamaan 3 dulu. Sebelum komutasi Rx sama dengan L2 per L1 dikali RB, terus sesudahnya itu Rx sama dengan L2 per L1 dikali RB, dan rata-ratanya itu Rx sebelum ditambah Rx sesudah dibagi 2. Dan persamaan 4-nya itu kita melihat dari data Rx paralel RB, di mana sebelumnya itu Rx sama dengan L1 per L2 dikali RB, sesudahnya itu Rx sama dengan L1 bagi R2 dikali RB, dan rata-ratanya itu kita dapatkan dari Rx sebelum komutasi ditambah Rx sesudah komutasi dibagi 2. Lanjut. Tugas akhir yang nomor 7. Bandingkan hasil pertanyaan nomor 3 dan dengan pertanyaan nomor 5 tadi. Nah, tadi nomor 3 itu dari nomor 3 dan nomor 5 tadi. Pokoknya dimasukin datanya ke sini. Nah, nomor 3 dan nomor 5 tadi itu merupakan seri, dan berikan alasannya kenapa hasil pada nomor 3 dan nomor 5 itu berbeda. Dan nomor 8, bandingkan hasil pertanyaan nomor 4 dengan nomor 6. Dengan pertanyaan nomor 6. Dan kita masukkan dalam tabel dan berilah analisa sesuai kenapa hasil nomor 4 dan nomor 6 itu berbeda gitu. Jika sumber arus diperbesar, ketelitian akan menjadi besar. Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, itu jelaskan menurut analisa kalian. Lalu nomor 10, apa guna dawai hambatan geser di dalam percobaan ini? Nah, itu jelaskan juga menurut pendapat kalian gitu. Oke, kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Silahkan untuk yang mau menjawab untuk kesimpulan. Oke, saya tunjuk ya. Yang pertama, Joshua Steffi, silahkan. Joshua Steffi. Oke, Muhammad Fatan Ramayani. Muhammad Fatan. Oke, nggak ada. Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Halo, dengar? Ya, silakan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Restu Fauzan, 2020 11-237. Apa yang bisa saya simpulkan pada praktikum ini adalah modul ini mencakup beberapa hukum-hukum yang terlibat, yaitu hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, gaya Lorentz, dan hukum Ohm. Oke. Sudah cukup apa mau ditambahkan lagi? Sudah cukup ya. Oke. Satu lagi Kak, yang cewek Kak. Untuk yang cewek, Tarisa Malia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Malia Pratiwi dengan NIM 2020-11-244. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini, yaitu kita dapat menentukan harga
suatu hambatan dengan mempergunakan metode jembatan Wheatstone, dan kita mengetahui beberapa hukum-hukum yang berlaku pada praktikum kali ini. Dan kita juga mengetahui apa itu galvanometer, kita juga mengetahui apa fungsi-fungsi dari alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih juga kepada dua orang yang telah menyampaikan kesimpulannya. Jadi pada praktikum kali ini benar kita dengan kesimpulan kita akan mencari nilai dari suatu hambatan dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone, gitu. Dan di mana jembatan Wheatstone itu terdiri dari 4 buah hambatan, di mana 3 itu diketahui nilainya dan 1 itu yang akan dicari, gitu. Sekian dari aku. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan raise your hand. Oke, untuk Antonius Januario silahkan. Izin memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Antonius Januario dengan NIM 2010-11238. Izin bertanya, apakah untuk komutator berlaku juga untuk dari sumber tegangan AC dari arus bolak-balik diubah ke arus arah? Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Antonius. Komutator itu berfungsi untuk membalikan arah arus. Nah, jadi komutator itu berfungsi untuk membalikan arah arus. Nah, kalau arus bolak-balik itu dia itu punya polaritas yang berbeda. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Kalau pada arus DC, grafiknya itu akan linear gitu. Sedangkan pada AC itu berbentuk sinusoidal. Nah, di sinusoidal ini di sini ada daerah positif dan ada negatif. Jadi komutator itu tidak bisa mengubah arus AC menjadi arus DC seperti itu. Kecuali memakai inverter atau konverter gitu. Nah, itu biasanya dipelajari pada matkul lain gitu. Halo Antonius, apa sudah jelas? Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, untuk Nadila Toharea silahkan. Oke, terima kasih, Kak. Izin perkenalkan diri. Nama saya Nadila Tuharia, NIM 2020-11254. Izin bertanya, Kak. Cara menentukan hambatan pengganti itu gimana, Kak? Oke. Nadia aku panggil ya. Hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone kan ya yang kamu maksud? Iya, Kak. Oke, sebentar. Aku kembali ke yang ini gitu. Nah, sebelumnya tadi kan aku nulis syaratnya itu bahwa RB dikali R2 sama dengan Rx dikali R1. Nah, di sini yang udah diketahui apa aja, Nadia? Aku mau nanya. Halo, Nadia. Maaf, Kak, PPT-nya nggak muncul. Serius, Kak? Iya. Oke, maaf. Oh iya, benar, hilang. Bentar ya, aku ulang. Nah, sudah muncul belum? Aku mau nanya, dari syarat ini yang nilainya sudah diketahui, itu yang mana aja? RB, R2, Rx, sama R1. Kurang tepat ya jawabannya.
Di sini yang akan dicari itu adalah Rx, sedangkan RB, R2, dan R1 itu adalah hambatan yang telah diketahui. Nah, RB itu dalam bentuk resistor box yang diatur pada resistor box gitu. Nah, di data pengamatan kita beri di situ 100 ohm. Jadi, untuk mencari hambatan penggantinya atau Rx itu sama dengan R2 dibagi dengan R1 dikali dengan RB. Seperti itu. Apa sudah jelas? Jelas. Halo? Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya kan? Oke, untuk Safina Maulidia silahkan. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan nama saya Safina Maulidia Fitriani dengan NIM 2020-11-246. Izin bertanya Kak, untuk yang kan tadi di data pengamatan itu ada yang contoh gambarnya tuh Kak. Nah buat yang rangkaian paralel sama rangkaian seri itu gambarnya gimana ya Kak? Soalnya masih kurang ini kalau buat yang rangkaian itu. Oke. Bentar, aku cari dulu slide-nya ya. Bentar. Ini kelihatan nggak sih? Aku ngejalanin dari tadi. Kelihatan Kak. Nah, ini ya. Ini enggak sih? Baru kelihatan. Nah, ini loh. Tadi kan sebelumnya kalau kita ninjau dari rangkaian yang sebelumnya, seperti ini kan. Nah, di sini mana maksudnya? Di sini RB, di sini RX. Nah, di sini tuh ada L1 dan L2. Nah, tadi yang kamu tanyakan RX-nya ya. Nah, di sini kan kita menggunakan 3 RX kan. Pertama tuh ada RX1, RX2, RX3. Nah, kita lihat dari RX-nya. Nah, di sini nih. Nah, jadi di RX itu akan menjadi rangkaiannya gini. Gini, set. Taruh, set. Nah, gitu. Di sini RX1, RX2, RX3. Nah, jadi di sini kita tulis RX paralel gitu. Jadi siapa tuh yang nanya? Oh, iya Kak. Iya kan? Bener kan? Oke. Lanjut, ada yang mau bertanya kan? Lagi. Oke, untuk Pak Rizky silahkan. Oh ya Kak, izin menjawab Kak. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-11-266. Izin bertanya Kak. Judul praktikum kita kan pada kali ini kan percobaan jembatan. Iya.
Jembatan Watson itu apa sih, Kak? Terus kenapa dia disebut sebagai jembatan? Dan bentuknya itu yang sebenarnya dari yang mananya sih, Kak? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan kamu tuh jembatan Wheatstone itu apa? Ya, benar? Halo Pak Rizky. Iya, Kak, iya. Terus apa lagi pertanyaannya? Bentuk jembatan Watson itu yang mana sih, Kak? Lebih spesifiknya. Terima kasih, Kak. Bentuknya ya, bentuknya. Nah, sebenarnya jembatan Wheatstone itu adalah sebuah rangkaian gitu. Sebuah rangkaian di mana rangkaiannya tadi itu kita sudah lihat. Nah, ini rangkaiannya. Ini rangkaian. Nah, jadi jembatan itu suatu metode untuk mencari hambatan pengganti atau hambatan di RX ini gitu. Oke, paham nggak? Jadi, halo Pak Rizky. Iya, Kak, iya. Oke, apa sudah jelas? Dan di mana tuh jembatan Wheatstone ini terdapat metode merupakan tuh metode penyelesaian dari suatu rangkaian gitu, kan? Ya karena kita tahu tadi tuh udah tahu kan tuh syaratnya RB dikali dengan R2 sama dengan RX dikalikan dengan R1 ya kan? Nah, yang kita gunakan di jembatan Wheatstone itu untuk mencari nilai RX-nya di sini gitu. Nah, jadi jembatan Wheatstone itu adalah suatu rangkaian lebih tepatnya ya untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari sebuah hambatan pengganti gitu. Toh hambatan yang belum diketahui nilainya. Oke? Sudah jelas? Berarti jembatan sama rangkaian itu sama ya, Kak? Oke, jembatan dan rangkaian itu sama. Jadi ibarat kata kayak istilah loh. Paham nggak istilah? Oh iya, Kak, iya, Kak. Nah, seperti itulah dia. Gitu. Oke? Paham nggak? Oke, Kak, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang bertanya? Tambahan dari Kak Elita. Oke, lanjut deh. Nggak ada jadi tambahan. Kayak kita bilang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Maharatua Simatupang, silahkan. Maharatua. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Maharatua Simatupang dengan NIM 2020-11-250 Kak. Nah, di sini saya ingin bertanya Kak, apakah galvanometer dengan multimeter itu sama Kak? Terima kasih Kak. Oke, galvanometer dan multimeter gitu. Beda dong, beda. Jelas beda. Gini. Bentar, aku gambarin dulu ya. Kalau galvanometer itu berfungsi untuk mendeteksi arus yang sangat kecil, relatif kecil. Kalau misalkan multimeter itu, nanti multimeter itu kan bisa gunakan untuk menghitung tegangan ataupun menghitung arus kan. Jadi beda lah fungsinya gitu. Jadi kalau galvano itu mendeteksi arus yang relatif lebih kecil, sedangkan multimeter itu untuk mengukur tegangan ataupun arus. Karena kan di multimeter itu biasanya 2 gitu. Oke. Kak, bisa diulang Kak, putus-putus tadi Kak Isa. Oke, jadi galvanometer itu berfungsi jelas beda gitu. Jadi galvanometer itu berfungsi untuk mendeteksi arus, sedangkan multimeter itu sebagai alat ukur untuk mengukur tegangan
arusnya seperti itu. Halo, jadi multimeter itu Oh, banyak untuk beda paham. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan oke, Kak. lagi? Makasih, Kak. Oke, untuk Cut Ifat, silahkan. Ya Kak, izin bertanya. Perkenalkan Kak, nama saya Cuti Fatulumnia, NIM 2020-11262. Kak, di praktikum ini kenapa harus ada pengkomutasian ya Kak? Oke, pertanyaannya bagus. Gini loh. Kita lihat tadi kan. Kamu sebelumnya udah baca modul belum? Udah Kak, sekilas gitu. Nah, kamu baca buku modul lagi. Nah, di situ ada persamaan 3 dan 4. Nah, di situ tuh kita mau membuktikan benar nggak sih hasil dari Rx sama dengan L1 per L2 dikali RB sama nggak dengan Rx sama dengan L2 per L1 RB gitu. Makanya kita menggunakan komutasi untuk menghasilkan seperti itu. Oke, paham? Oh iya, iya paham Oke. Kak. Paham. Oke, aku Makasih, buka satu Kak. pertanyaan lagi. Iya, sama-sama. Aku buka satu pertanyaan lagi. Oke, untuk dari Dodo Siboya, silahkan. Halo Pak, Iya. perkenalkan nama saya Terry Dodo Sibuea dengan NIM 2020-11345 ingin bertanya. Di sini saya ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama itu mengenai tugas pendahuluan kemarin yang bagi nomor 8, berikan definisi 1 ampere yang berhubungan dengan percobaan ini. Terus Kak, saya mau bertanya yang kedua, maaf kalau sebelumnya kalau ini nggak nyambung atau gimana karena saya penasaran. Saya pernah ada lihat berita, terus di berita tersebut ada orang yang sedang bermain HP sambil di charger. Nah, pas dibuat tes pen ke tangannya, tes pennya nyala. Nah, ketika chargernya dilepas, tes pennya mati. Boleh dijelasin nggak Kak, kenapa kira-kira bisa begitu? Apakah itu benar atau enggak? Terima kasih Kak. Oke, yang pertanyaan pertama, definisi 1 ampere ya. Oke, kita tahu bahwa definisi 1 ampere itu seperti ini. Oke, mana-mana. Sebenarnya dari definisi 1 ampere itu adalah sesuai hukum Ohm. Aku punya di slide yang kosong banget ya. Nah, jadi 1 ampere itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melewati resistor dalam suatu rangkaian listrik tertutup per satu satuan waktu. Jadi ditinjau balik dari rumus I sama dengan Q dibagi T. Seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama kamu. Yang pertanyaan kedua kamu boleh minta ulang nggak? Begini Kak, ada orang yang sedang bermain HP sambil di charger. Nah, pas dibuat tes pen ke tangannya, tes pennya nyala. Nah, ketika charger dilepas, tes pennya mati. Boleh nggak dijelasin Kak, apakah ini benar atau tidak? Lepas tangannya, tes pennya main HP. Bentar, aku mikir perkataan dulu ya. Jadi orang main HP, ya kan? Lagi di charge gitu. Ya benar kan? Benar Kak. Kita menteskan ke tangan gitu. Ada arus gitu. Terus pas dicopot itu nggak ada arus lagi gitu ya? Iya, pas chargernya dicopot, tes pennya malah mati Kak gitu. Oke. Halo. Oke, teman-teman praktikan yang lain boleh menjawab. Ada yang meminum? Halo, Amel. Iya, Kak Elita. Iya, Kak Elita. Jawab ya untuk pertanyaan dari Terry Dodo. Jadi kayak gini, Terry. Pertanyaan kamu kenapa kok ketika tangan kita dicabut itu nggak ada nggak ada yang menyala atau terputus gitu ya? Oh gimana Kak? Suaranya kecil banget Kak. Halo, masuk nggak suara saya? Udah Kak. Nah, jadi gini, ini saya pernah baca juga dari beberapa referensi yang mengatakan bahwa tubuh kita itu sebenarnya tuh terdapat ion deh. Tubuh kita itu terdapat ion. Kenapa? Karena 60% dari tubuh kita itu adalah air. Kamu kalau misalnya nih coba ya jangan coba sih.
Misal tangan kamu basah, terus kamu megang stop kontak, pasti kesetrum kan? Iya nggak? Terry Dodo? Iya benar Kak. Nah, itulah yang membuktikan kenapa kok, jadi sebenarnya tubuh kita ini juga terdapat muatan itu kenapa kok kita tuh bisa tersetrum? Ya karena ada ikatan elektron yang terhubung itu dengan tubuh kita. Karena itulah kita bisa teraliri dengan arus listrik. Sama dengan yang kasus ini tadi yang kamu tanyakan, kenapa kok dia tiba-tiba mati? Ya karena nggak ada yang terhubung. Tapi ketika tubuh kita terhubung, itu dia nyala ya kalau nggak salah ya, Terry ya. Kenapa Kak? nyala Kak. Nah, nyala Kak. Iya. Yang saya ketahui seperti itu, karena tubuh kita nih punya ion gitu. Jadi makanya kita kan juga pada saat kita tidur juga nggak boleh ngecas HP sambil chargeran, itu memang nggak boleh karena emang tubuh kita ini sebenarnya punya listrik sendiri istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita kasih supply makin gede kayak gitu. Paham di sini, Terry? Halo Kak. Nih, Ya. kan tadi pas dia di charger HP-nya sambil dipakai, dibuat touch pen dia nyala. Nah, pas chargernya dicabut, tapi dia tetap gunain HP, nah touch pen-nya itu mati Kak. Tes pen yang gimana ya? Yang itu Kak, yang kalau misalnya supaya kita mengetahui apakah ini ada aliran listriknya atau enggak. Oh, aku agak paham di sini. Kalau dari Oke, Kak Elita aku mau nambahin dikit aja dari reaksi aja deh. Dari reaksi aja. Bentar. Bentar ya sebentar. Nah, jadi seperti ini. Apa sudah terjelas? Untuk Mel, kamu mau share screen, Amel? Enggak, Kak. Enggak, aku enggak share screen. Share screen deh, benar. Bentar, aku memakai slide aja ya, biar kelihatan. Nah, bentar. Aduh, kok ini begini? Oke. Bentar. Tadi. Oke, bentar. Ini gimana sih? Nah, gini, kalau kita bilang kenapa tadi tuh ada arus, ya kan? Bener gak tuh tadi? Iya Kak. Kenapa? Soalnya kecil banget. Oke. Merujuk dari pertanyaannya Kak Elita, gini. Kalau dalam reaksi kimia tuh, tubuh kita pasti punya air kan? Bener gak tadi? Kita minum air gitu, kita makan nasi, kita konsumsi garam. Nah, garam itu dalam metabolisme tubuh kita itu akan dikeluarkan lagi dari menurut sistem ekskresi, bener gak? Iya Kak. Nah, ketika tes pen itu ke tangan kita menunjukkan dia itu misalkan teraliri arus ya kan. Nah, kita lihat pada reaksi NaCl gitu, garam. Kalau kita uraikan dia itu dari Na plus ditambah Cl min. Nah, ini merupakan ion-ion yang kalau misalkan kita dalam reaksi elektrolisis atau enggak elektrokimia, bukan elektrokimia, atau lagi sel volta itu tuh akan menunjukkan gitu loh, dia itu akan tahu bahwa itu arus itu mengalir karena pada tubuh kita sendiri itu emang benar ada ion gitu. Jadi ketika tes pen di tangan kita pun dan ada HP itu bisa aja gitu arus pada tes pen itu ada gitu. Terus ketika kita lepas udah nggak di tangan kita lagi, jadi ya nggak ada lagi gitu.
Paham nggak? Oke, Amel gini Amel. Coba Terry Dodo, saya pengen tahu tentang pengertian dari arus. Menurut kamu seperti apa? Kemarin sudah pernah dijelaskan. Terry Dodo, coba pengertian arus itu seperti apa? Terry? Amel, Iya Kak, maaf Kak, maaf. Kenapa Kak? Pengertian arus gimana deh? Arus itu muatan listrik yang melewati suatu titik atau bisa dikatakan ada aliran yang muat pada muatan tersebut, gitu Kak. Oke, hampir benar. Jadi arus itu adalah elektron atau muatan yang bergerak pada suatu rangkaian tertutup, ya, pada suatu rangkaian tertutup yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini sudah kelihatan dek bahwa arus itu adalah suatu ion atau suatu muatan. Dan tubuh kita itu adalah suatu muatan juga. Sehingga kalau misalnya apa tadi yang namanya Taspania apalah itu ya. Nah, saya nggak kurang tahu, cuman saya tahu. Nah, yaitu itu udah jelas dong dia tuh memiliki muatan. Kita udah pernah belajar ketika kita SMA dulu kimia bahwa kalau misalnya ada elektron valensi atau mungkin ada elektron bebas, itu itu pasti apa? Itu pasti saling saling mengikat. Gitu. Ketika dia saling mengikat, maka elektron itu kan untuk mengikat kan dia bergerak. Nah, pada saat dia bergerak itulah yang disebut dengan arus. Itu kenapa tadi kok bisa menyebutkan ada alat ini. Kenapa kok tubuh kita ini nyentuh itu kok terdeteksi seperti itu, karena tubuh kita ini bukan isolator deh, gitu. Karena kita kan tetap harus hati-hati tuh kalau misalnya kita mau pegang listrik, mau ada apa-apa harus pakai sandal dan sebagainya, ya kan? Karena itu juga sebabnya kayak gitu. Cuman mungkin tubuh kita itu memiliki kemampuan yang beda-beda, seperti itu. Bisa terjawab apa namanya, Ferry? Iya Kak. Jadi aku mau nanya lagi Kak. Jadi kalau misalnya kita hanya diam gini atau nggak tersambung dengan apapun, kalau misalnya tes pen itu ya alat itu digunakan ke tangan kita, apakah itu nyala atau enggak Kak? Kalau diam gimana? Maksudnya didekatkan? Ya kita nggak ada ngapa-ngapain, tes pennya itu ya cuman ditempel doang ke tangan, apakah itu nyala atau enggak Kak? Nggak bakal. Oke, pertanyaannya Kak, kan itu nggak bakal kan Kak? Tadi kan pertanyaan saya yang ketika kita di charger, HP-nya di charger, itu pas tes pen-nya dibuat ke tubuh kita itu nyala. Nah, pas chargernya dicabut, tes pen-nya itu mati. Berarti kan yang saya tanyakan itu aliran listrik yang ke tubuh kita itu caranya bagaimana bisa ke tubuh kita sehingga tes pen-nya nyala gitu loh Kak? Saya mau jadi gini, ini gini ya, saya itu ini nggak tahu ya, ini menurut sepemahaman saya. Nanti kalau misalnya kita tuh belajar lebih lanjut tentang rangkaian listrik atau yang sebagainya, kita tuh ada yang namanya alat-alat yang dia itu memiliki bisa dibilang apa sih, daerah kerja. Nah, namanya tuh daerah kerja. Kenapa kita kok sebut daerah kerja? Jadi ada yang namanya suatu alat atau suatu komponen. Kalau misalnya dia tuh disuplai dengan tegangan tertentu, dia tuh bakalan aktif. Contohnya seperti ada transistor, ada dioda, kayak gitu. Nah, yang ini saya jujur ya, saya nggak tahu yang alat yang kamu maksudkan di sini itu seperti gimana. Mungkin dia juga memiliki daerah kerja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tadi ketika kamu jelaskan ketika dia tuh di charger, itu dia baru bisa tersetrum oleh tubuh kita. Tetapi kalau misalnya dia nggak di charger, dia meskipun nyentuh badan kita, dia nggak bisa kedeteksi lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi karena tegangannya itu tuh tidak mencukupi untuk munculnya suatu arus. Nah, ya, saya kurang ngerti dengan alatnya kamu, jujur aja. Cuman saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan ilmu yang saya tahu di fisika maupun di rangkaian listrik. Nanti yang akan kalian dapatkan di semester 3. Kayak gitu. Jadi adanya elektron yang berpindah atau elektron yang bergerak dari alat tersebut ke tubuh kita itu ada. Cuman bisa jadi itu nggak terdeteksi karena masih belum ke daerah kerjanya.
kayak gitu, dia belum aktif untuk bekerja, mungkin ya, itu dia tuh bisa bekerja setelah kita kasih tegangan, mungkin tegangan sudah mencapai 10 volt atau berapa, dia baru bisa bekerja, dia baru bisa terdeteksi. Kayak gitu. Itu sih yang saya tahu. Ya, itu yang saya tahu dari alatnya tes pen tadi itu. Kayak gitu. Gimana Terry? Atau gini Terry, mungkin kamu ada jawaban lain mungkin? Sebenarnya saya hanya nanya doang Kak. Saya nggak ada jawaban, makanya saya nanya di sini Kak. Gitu Kak. Yakin? Iya yakin Kak. Kalau misalnya kamu ada jawaban, akan lebih baik diberitahu di sini, karena ini juga ilmu gitu, nggak, karena kita di sini sebagai asisten dan praktikan, ini bukan asisten, itu bukan dewa deh, asisten bukan segala-galanya, kalian harus ikutin asisten, enggak, itu salah. Saya katakan itu salah. Karena di sini kita belajar bareng, kalau kamu punya ilmu silahkan diberitahu ke teman-temannya, kayak gitu. Nah, apa yang saya jawab tadi itu adalah apa yang saya ketahui, kayak gitu. Mohon maaf ya Kak. Saya sebenarnya jujur aja nih Kak, saya nggak ada jawaban sama sekali. Saya benar-benar ingin bertanya kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi sesuai dengan penjelasan Kakak, saya udah mulai paham dengan apa yang telah Kakak jelaskan dengan pertanyaan saya, seperti itu loh Kak. Dan kalau jawabannya saya nggak ada sama sekali Kak, serius. Oh. Gitu Kak kira-kira. Terima kasih Kak. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan di sini sudah cukup ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Oh, ini pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah lumayan sore juga. Untuk Kak Amel ada tambahan? Dari aku cukup Kak. Jadi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman praktikan semua. Lebih kurangnya dari aku mohon maaf. Aku kembalikan kepada Kak Elita. Nah, jadi ada tambahan sedikit yang untuk jawabannya yang Terry tadi. Sebenarnya tuh kalau misalnya nih ya kita tuh kita nggak sentuh, itu dia tuh menjadi rangkaian terbuka. Itu bisa jadi gitu ya. Seperti yang penjelasan yang di awal, yang tentang arus pada rangkaian tertutup. Nah, kalau misalnya kita itu disentuh, nah arusnya itu nanti itu bakalan mengalir nih ke lampu yang tadi di tes pen apa itu namanya. Nah, terus kan arusnya kan otomatis masuk tuh ke badan kita, karena kan badan kita tadi memiliki apa, muatan, ya kan? Nah, lalu nanti arusnya itu dia tuh akan langsung masuk ke tanah atau bisa dibilang ke ground. Jadi tuh rangkaiannya itu ke ground. Nah, itu nanti kalian bakalan belajar lagi tentang ground, tentang pentanahan juga itu di praktikum PBL gitu. Jadi setahu saya seperti itu ya untuk yang Terry Dodo gitu. Terus tadi saya juga ingin menambahkan untuk yang pertanyaan, kenapa Kak kok disebut dengan jembatan? Nah, itu sudah dari sananya gitu deh. Kenapa kok dia tuh disebut dengan jembatan? Kayak gitu. Jadi kalau dibilang itu jembatan sebagai rangkaian itu kurang sebenarnya. Karena jembatan listrik ini itu tuh bisa dibilang dia tuh umum. Gitu. Jadi tuh bakalan ada metode-metode lain untuk menyelesaikan suatu rangkaian. Seperti itu. Oke? Jadi itu cuma tambahan-tambahan aja gitu. Oke, terima kasih ya, untuk kelas ini sangat aktif. Jadi materinya benar-benar masuk. Jadi saya apresiasi untuk kelas ini, bagus banget gitu ya. Next ditingkatkan lagi untuk yang mungkin yang belum pernah bertanya itu tanya ya deh. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke absen lagi. Yang pertama ada Rey Kausar Tanjung. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya Arturo Farzihan. Nggak ada juga. Ahmad Setiadi. Hadir Kak. Ahmad Setiadi nggak bisa kamera? Oh. Hadir Kak. Oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya Immanuel Rivaldi. Immanuel Rivaldi. Oke, belum ada ya. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya Aliyah ya. Hadir Kak. Aliyah ya mana? Nggak bisa open kamera Aliyah ya. Oke, mantap.
Selanjutnya, oh udah selesai. Sudah terabsen semua di sini. Oke, terima kasih untuk kelas, ini kelas G ya. Oke, mantap sekali lah kelasnya kalau udah kelas G ini. Jadi cukup sekian untuk praktikum hari ini. Untuk minggu depan kita bakal lanjut ke modul hukum OM. Ya, jadi dipersiapkan untuk tugas pendahuluannya. Jangan lupa untuk mengerjakan laporan, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan laporan dan kumpulkan tepat waktu. Nah, ini baru ada kasus baru-baru banget. Ada laporan yang sama. Oke. Ingat konsekuensi kalau laporan sama, maka nilainya akan dibagi dua. Saya nggak peduli kamu yang nyontek ataupun cuman kamu yang ngasih. Saya nggak peduli. Semua kena dua-duanya. Oke. Jadi jangan sampai ketahuan. Bukan sih, jangan sampai nyontek. Istilahnya kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk praktikum hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa lift deh. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ya.